Hai, selamat datang di channel Gerisna. Nah, kali ini aku akan ngasih materi tentang tips dan trik dalam menulis cerpen. Kalau kamu udah ngeklik video ini, paling enggak kamu udah punya minat lah ya untuk menulis, walaupun cuma sedikit. Nah, sebenarnya materi ini bukan kiat-kiat jitu dalam menulis cerpen yang benar-benar berhasil gitu. Karena setiap penulis pasti punya caranya masing-masing kan. Nah, tapi apa yang aku sampaikan di sini sedikit banyak memuat ilmu yang aku punya dan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah aku lalui dalam menulis cerpen. Kalau ada yang mikir, emang dia siapa sih? Kok berani ngasih materi kayak gini? Nggak apa-apa, karena emang materi ini aku hadirkan sebagai proker KKN aku. Nah, tapi di dalam proker ini nggak berhenti cuma di materi ini aja. Jadi setelah materi ini, aku dan temanku akan membuat kelas menulis online secara gratis. Dan senangnya lagi nih, output dari kelas ini adalah diterbitkannya buku antologi bersama dari para peserta. Yeay, penasaran kan gimana kelasnya? Simak sampai akhir video ini ya, infonya akan ada di akhir video. Nah, langkah pertama sebelum kamu memulai untuk menulis cerpen adalah ini nih. Coba kamu tanyakan dulu ke dirimu sendiri, apa sih yang mau kamu tulis? Kira-kira kalau bukumu udah terbit, bukumu bakal ditaruh di rak sebelah mana nih di toko buku? Step ini bisa kamu skip kalau dari kamu sendiri sudah punya tekad untuk menulis dalam genre tertentu. Misalnya romansa remaja, horor, atau misteri semacam cerita detektif. Karena setiap penerbit pasti punya target naskahnya masing-masing kan? Asal kamu sudah paham betul nih 2 poin yang aku tulis di sini. Target pembaca dan target penerbit. Karena apa? Kalau kamu udah tahu betul nih gambaran dari target pembaca dan target penerbit dari naskahmu ini, maka jalanmu untuk kedepannya bisa saja lebih mudah. Itulah mengapa penentuan genre itu penting sebelum memulai untuk menulis. Banyak dari penulis pemula, termasuk aku, susah banget nih ya untuk dapat ide buat menulis. Tapi sekalinya dapat ide tuh ngalir gitu aja gitu kan, ngalir deras gitu. Lain lagi kalau udah seret, pasti seret kering banget nih otak. Nah, gimana sih caranya buat menarik ide biar nempel di otak? Sebenarnya kuncinya itu cuma satu, brainstorming. Coba buka mata lebar-lebar karena sebenarnya kan ide menulis tuh ada di mana-mana. Apa yang kita perlukan sebenarnya hanyalah observasi lebih detail, lebih mendalam di sekitar kita. Apa sih yang bisa kita tulis? Ada banyak cara untuk brainstorming atau menstimulus otak supaya ide bisa lebih nempel nih. Bisa dimulai dari unsur cerita, kita pakai permainan kata, dapat inspirasi dari luar, atau tulis aja apa yang kamu kuasai. Pertama, mulai dari unsur cerita. Misalnya nih, dimulai dari karakter. Kalau kamu ketemu orang lain, entah asing atau enggak, tapi pribadinya tuh bisa menggugah kamu untuk menulis cerita dengan dia sebagai karakternya, maka tulis saja karakter itu sebagai tokoh ceritamu. Atau dimulai dari ending, ketika kamu memikirkan suatu kejadian sebagai akhir cerita, tinggal tarik alurnya aja dari belakang ke depan. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Kedua, permainan kata. Ini nih yang paling menantang. Misalnya nih, pop up, kamu sediakan dulu alat tulis, lalu tulis semua kata yang muncul di kepalamu saat itu juga, serandom apapun. Dari kata-kata yang muncul itu, yang kamu tulis di situ, kaitkan dan bentuk suatu cerita. Ketiga, inspirasi dari luar. Ini nih ya yang paling basic. Misalnya, kamu diceritakan temanmu tentang pengalaman pribadinya dan kamu tergugah untuk menuliskannya sebagai suatu cerita, maka sah-sah saja. Yang terakhir, menuliskan apa yang kamu kuasai. Misalnya aku kan suka banget sama kebudayaan Jepang. Jadi dari 5 cerpenku yang diterbitkan, itu 4 cerpen yang aku tulis itu
memuat tentang kebudayaan Jepang. Kamu juga bisa menulis dalam lingkup bidang yang kamu kuasai. Ketiga, membuat karakter. Ada 3 aturan yang sebenarnya nggak tertulis sih untuk menciptakan karakter dalam satu cerpen. Pertama, jumlahnya terbatas. Kita tahu bahwa cerpen itu jumlah halamannya terbatas, bisa dibaca dalam sekali duduk dan sebagainya. Maka ciptakan karakter sepenuhnya aja, supaya pembaca juga bisa lebih mudah mengingatnya. Kedua, manusiakan karaktermu. Biasanya dalam suatu cerita kan ada tokoh protagonis, antagonis, kayak gitu kan. Nah, dari situ penting untuk menciptakan karakter yang ideal. Kalau dia punya kelebihan, maka punya kekurangan juga. Ketiga, menyuntikkan kepribadian. Ini nih yang paling asik. Jujur aja, aku sering menyuntikkan kepribadianku sendiri ke karakter yang aku ciptakan. Misalnya nih, aku kan suka manga atau komik Jepang gitu kan. Dan ya, aku pernah menuliskan cerita tentang seorang gadis yang struggle ingin menjadi mangaka atau komikus Jepang. Nggak perlu banyak sebenarnya, bisa dimulai dari sifat yang khas dari karakter yang kamu ciptakan. Keempat, narasi. Narasi atau deskripsi ini bisa jadi bumbu yang kuat dalam suatu cerita. Kalau penulisannya bagus, maka pembaca bisa dengan mudah terbawa suasana, tertarik masuk ke dalam cerita. Ada 2 kunci untuk menuliskan narasi yang bagus. Yang pertama, show, don't tell. Gimana maksudnya? Di sini lebih bagus untuk menuliskan dengan menggambarkan suasana yang terjadi, bukan dengan menuliskan langsung kejadiannya. Bisa dilihat dari teks yang aku tulis di sini tentang show dan tell. Yang pertama, show. Suryo menjengit tak tahan. Tangannya menutup kemaluan dengan kaki bersilang. Gemetar, ia meniti langkah perlahan menuju toilet. Sedangkan di bagian tell, Suryo tampak menahan kencing. Udah, gitu aja. Kelihatan kan bedanya? Kunci kedua untuk menuliskan narasi yang bagus adalah dengan menggunakan seluruh inderamu. Untuk menarik pembaca masuk ke dalam cerita yang kamu tulis, maka penting untuk menuliskan hal-hal kecil sebagai detail. Bagaimana caranya? Ya, dengan memanfaatkan kelima indera manusia. Misalnya nih, penggambaran setting lokasi di Jepang dengan deru Shinkansen di kejauhan, aroma bunga sakura yang berguguran, lampu neon kelap-kelip di jalanan Shibuya. Itu kan memanfaatkan indera pendengaran, penciuman, dan penglihatan. Kalau ditulis sebagai bumbu cerita, maka harmoninya tuh bisa pas gitu. Bagian kelima ada sudut pandang nih. Ini mirip-mirip lah ya sama yang udah pernah diajarin waktu sekolah dulu. Di sudut pandang orang pertama, kita menggunakan diksi aku atau saya. Di sini sebagai penulis, kita bisa lebih mudah dan bebas mengutarakan isi pikiran dan perasaan karakter. Lalu ada sudut pandang orang kedua yang kayaknya jarang ya dibahas di bangku sekolah. Sudut pandang ini menggunakan diksi kamu, jadi membuat para pembaca seolah menjadi karakter dalam cerita itu. Jujur aja aku pernah nulis pakai sudut pandang kedua ini dan emang sulit sih, ini cukup menantang. Jadi kalau kamu mau latihan menulis, bisa coba pakai sudut pandang yang ini, menarik kok. Lalu di sudut pandang orang ketiga, kita pakai diksi dia atau menyebutkan nama tokoh. Di sini kita sebagai penulis bisa lebih mudah melompat dari karakter A ke karakter B untuk menceritakan ceritanya. Bagian keenam ada plot dan alur. Secara umum cerita itu memuat 3 bagian alur ya. Yang pertama awal, yang kedua ada pertengahan, dan ketiga ada akhir. Di awal kita memperkenalkan karakter dan konflik cerita, lalu di pertengahan kita sudah masuk ke dalam konflik, lalu di bagian akhir
Ini ada kesimpulan cerita atau penyelesaian konflik. Sebenarnya menulis alur cerita yang ideal itu seperti roller coaster, jadi ada naik dan turunnya gitu. Tapi karena kita menulis cerpen dan terbatas ya, jadi kita cukup pakai satu konflik aja sebagai fokus cerita. Untuk alur dan plot sendiri ada aturannya sendiri nih, dan kayaknya udah dibahas di sekolah juga ya. Yang pertama ada plausibilitas. Maksudnya gimana? Di sini tuh kita nulis ceritanya tuh logis nggak sih? Jadi jangan terlalu mengandalkan kebetulan dalam menulis plot. Lalu ada suspense. Nah ini favoritku nih. Jadi di sini kita menuliskan sedikit clue untuk penyelesaian konflik kita di akhir cerita nanti. Ini berhubungan sama yang selanjutnya nih, yaitu surprise. Kalau orang-orang menyebutnya plot twist ya. Di sini kita menuliskan hal tak terduga yang gak pernah terpikirkan pembaca sebelumnya. Lalu yang terakhir ada unity atau kesatuan, keutuhan gitu ya. Dimana semua unsur cerita yang kita buat itu menyambung, masuk akal, dan harmonis. Akhirnya kita sampai di akhir materi. Seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, aku dan temanku akan mengadakan kelas menulis online. Kelas ini tidak dipungut biaya sama sekali dan pesertanya terbatas. Ya, karena kapasitas kami, terutama aku, juga terbatas. Tapi tenang aja, apa yang kami tawarkan di sini bisa terjamin. Di akhir kelas nanti, kita akan menerbitkan buku antologi bersama dari karya peserta kelas ini. Enggak seperti di video ini, di kelas nanti aku akan menyampaikan materi dengan lebih mendetail dan kita juga akan memperbaiki bersama-sama cerita yang kamu tulis. Ya, kita belajar bersama di sini. Tapi enaknya karyamu dari sini nanti bisa diterbitkan. Gimana sih cara daftarnya? Kamu bisa langsung cek Instagram aku @glorisna, buka aja, nggak perlu di follow. Di situ kamu bisa tahu lebih banyak tentang kelasnya dan kamu bisa tanya-tanya dulu ke aku. Aku akan menutup video ini dengan kutipan dari sastrawan favoritku, Pramoedya Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.